salah satu kendala ketika kita memberitakan iman Kristiani kepada orang-orang di luar kita, itu adalah soal keesaan Tuhan. Kadang-kadang bahkan sering orang Kristen dibully karena Tuhannya dianggap lebih dari satu. Itulah iman kita yang sangat penting tentang Allah Tritunggal Maha Esa, bahwa Allah yang esa telah menyatakan dirinya sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau kita membaca teks kitab suci itu sangat jelas. Iman Kristen berakar pada Shema Yisrael. Shema Yisrael itu pengakuan iman Yahudi. Setiap orang Israel membacanya 3 kali dalam sehari. Dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Karena itu Yesus mengatakan ketika ditanya hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada, Yesus mengutip Shema Yisrael di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Karena itu iman Kristen tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan untuk menjawab pertanyaan berapa jumlah Tuhan. Karena itu sudah clear, Tuhan itu hanya satu. Kalau hanya itu setan juga tahu, kata Alkitab. Tuhan hanya satu, itu clear. Karena itu Tritunggal itu bukan menjawab berapa Tuhan, tapi Tritunggal mau menjawab bagaimana Tuhan yang esa itu. Bagaimana Allah yang esa, yang sudah tidak asing lagi bagi orang Israel, menyatakan dirinya, menciptakan alam semesta. Lalu firman yang olehnya langit bumi diciptakan itu telah menjadi manusia. Karena itu Yesus bukan hanya ada ketika dia turun ke dunia, tapi dia sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Itulah yang disebut praeksistensi firman Allah sebelum firman itu menjadi manusia. Pada mulanya firman itu ada, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bukan sekedar kata-kata. Memang salah satu makna firman itu kata-kata, tetapi firman di sini maknanya lebih daripada sekedar kata-kata. Tetapi hipostasis yang kemudian diterjemahkan pribadi yang ada di dalam diri Allah sendiri. Oleh firman itu artinya hikmat Allah, sabda Allah, sehingga apa yang dikatakannya jadi, maka jadilah. Maka ketika orang bertanya, di mana Yesus ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Saksi Yehova gagal paham. Katanya Yesus itu alat penciptaan. Dia bukan alat penciptaan. Yesus itu adalah Allah sendiri. Maka ketika Alkitab mengatakan, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman Allah yang menciptakan inilah Yesus. Maka ketika kita membaca Alkitab, baru saja kita membuka Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, di situ sudah ada Tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hassamayim ve et sa'aret. Vhaaret hayyetah tohu wabuhu. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Vhosek al penetehom, dan kegelapan
meliputi samudra raya. Wirruah Elohim, dan roh Allah, merakefet alpene hamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Di situ Elohim bersama ruah Elohim, Roh Kudus. Lalu ayat 3, wayomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sini ada Elohim, ada ruah Elohim, ada wayomer Elohim, Allah, roh Allah, dan firman Allah. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu bukan ciptaan gereja. Tritunggal itu hakikat Allah dari kekal sampai kekal. Lalu orang sering bertanya, kenapa kamu percaya Tritunggal? Tidak ada Tritunggal dalam Alkitab. Judulnya kamu masalahkan, isinya kamu gagal paham. Kalau sekedar judul kamu masalahkan, ini yang sering muncul di komunikasi kita lintas agama. Mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kristennya langsung minder, waardigheid kompleks, kata orang Belanda. Apa artinya itu? Menderita sakit minder. Minder itu penyakit. Orang Kristen harus bangga sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan minder. Lalu saya ditanya sering begitu, mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kenapa kamu persoalkan judul? Sekarang saya tanya, paham yang percaya dan menekankan bahwa Allah itu esa, namanya dalam bahasa Inggris apa? Monotheism. Kata monoteisme itu adalah produk modern. Tapi intinya Allah itu esa. Bahasa Arabnya monoteisme itu tauhid. Dan kata tauhid itu bukan hanya dipakai oleh saudara muslim. Kalau Anda membaca kamus Ibrani Arab, kata tauhid itu bahasa Ibraninya hazihud, percaya kepada El Echad, Tuhan yang esa. Atau emunah Be Elohim Echad, percaya kepada Allah yang esa. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab di situ, dalam kamus itu, nu'min bi ilahin wakid, percaya kepada Allah yang esa, atau at-tauhid. Islam sangat menekankan tauhid, Allah itu esa. Tapi pertanyaannya, di mana kata tauhid dalam Quran? Tidak ada juga, sama-sama tidak adanya. Benar tidak? Nah ini cara komunikasi lintas agama. Tidak usah kita melukai orang lain, nggak usah kita harus mencari pembenaran dari kitabnya orang lain. Karena apa? Kebenaran iman kita tidak didasarkan atas Veda, atas Tipitaka, atas Quran, tapi di atas dasar firman Allah, yaitu Alkitab. Amin. Ini penting karena apa? Dalam konteks Indonesia kita tidak boleh sedikit pun kemudian kita mengintervensi agama lain. Tapi kan orang lain mengintervensi kita, Pak, itu kan tidak normal. Biar saja orang tidak normal dipersoalkan. Coba sekarang lihat itu di YouTube, di channel-channel YouTube, ada yang mengaku diri sebagai kristolog, setiap hari hobinya mencari ayat-ayat Alkitab. Picingkan matamu dari itu, tidak usah dilihat. Tapi terus-menerus memperdalam firman Tuhan. Tema-tema yang digugat oleh mereka, misalnya contohnya, Yesus itu tidak disalib. Siapa yang bilang Yesus tidak salib? Menurut surat ini, ayat ini, itu kan suratmu, bukan surat saya. Paham yang saya maksud? Itu kan ayatmu, bukan ayat saya. Karena setiap orang memiliki ayat dan surat sendiri. Salah-salah kita mengomentari agama lain, malah kita masuk penjara. Tapi mereka yang suka berkomentar tentang kita tidak masuk penjara. Itu yang namanya tebang pilih. Ya, karena itu menghindar dari jeratan-jeratan seperti ini, saya ingin mengajar bagaimana kita bersaksi tanpa melukai. Bagaimana kita benar secara iman. Dan benar secara iman
Dasarnya bukan kitab orang lain, dasarnya Alkitab kita sendiri. Yang kedua, sekalipun kita benar secara iman, kita harus aman secara hukum. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah, dipilih oleh Tuhan. Meskipun ketika Rasul Paulus mengatakan karena pemerintah itu adalah wakil Allah, itu sebetulnya Roma sedang menindas kekristenan. Tapi artinya otoritas itu diberikan Tuhan. Namun kalau dia melakukan penindasan, itu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah kita menghindari jerat-jerat hukum yang mungkin mendakwa kita. Aman secara hukum. Kalau itu kira-kira bisa dijerat dengan undang-undang penodaan agama, nggak usah masuk ke sana. Ketiga, ramah secara budaya. Artinya apa? Kita ini dalam mengabarkan Injil haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting. Maka selalu saya katakan Yesus enggak disalib menurut mereka. Tapi saya bilang, kalau saya kutip Alkitab saya, kamu juga enggak percaya. Maka saya katakan, Yesus disalib atau tidak, Pak? Pasti disalib. Enggak usah berdebat. Kenapa? Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Karena itu wilayah sejarah, bukan wilayah iman. Wilayah sejarah artinya apa? Sumber-sumber sejarah sejaman semua mengatakan Yesus disalib. Lalu apa yang kita ragukan? Penulis sejarah yang hidup sejaman, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, menulis hanya 57 tahun setelah peristiwa salib, mengatakan Yesus telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus atas desakan ahli-ahli agama kita, para pemimpin agama kita. Cornelius Tacitus, seorang senator Roma dan juga seorang ahli hukum Roma, kira-kira tahun 90 Masehi juga menulis, orang-orang yang disebut Kristen, nama Kristen itu berasal dari Kristus, seorang yang telah disalibkan pada masa pemerintahan Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jadi kamu tutup saja Injil, Yesus pasti disalib. Tidak ada orang yang bisa menggugat kita secara yuridis, secara hukum, karena saya tidak pernah ngurusi agama orang lain. Lalu orang mau menarik saya ke dalam perdebatan lagi. Pak, tapi kalau menurut kitab saya, wong kitab saya aja enggak saya baca, apalagi kitabnya orang. Orang masih salah paham lagi. Berarti Bapak enggak percaya dengan kitabnya Bapak? Enggak, saya tetap percaya. Tapi saya tidak ingin mengutip kitab saya kepada orang yang tidak percaya dengan kitab saya. Saya tidak ingin melecehkan, merendahkan kitab suci saya. Saya kutip hanya kamu lecehkan dan kamu tuduh palsu. Maka sekarang saya ingin menjaga kehormatan kitab suci saya dengan saya tidak membacanya di depan kamu. Tetapi kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, itu fakta sejarah. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya, apa makna penyaliban? Untuk apa Yesus disalib? Jawabannya hanya ada dalam Alkitab. Paham saudara-saudara? Sejarah adalah sejarah, iman adalah iman. Tapi iman Kristen berdasar pada sejarah. Jelas siapa yang memerintah saat itu, karena apa dia disalib, itu fakta. Tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Lah untuk apa kita berdebat dengan kitab sucinya orang? Contoh pertama. Contoh kedua, bagaimana kita ini supaya tidak gampang terombang-ambing oleh angin pengajaran, maka kitab suci tadi mengamanatkan kepada kita, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus
sebagai anak Allah, pengenalan yang benar, maka perkuat iman kita ke dalam. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan dengan sejuk kalau bisa tanpa melukai orang lain. Jangan membangun tembok pemisah, lebih baik kita membangun jembatan untuk saling memahami, karena Roh Kuduslah yang mengantar seseorang pada iman yang sebenarnya. Lalu kembali kepada soal keesaan Tuhan tadi. Saudara-saudara, orang Yahudi dari zaman sebelum Yesus, zaman Yesus sampai sekarang, itu setiap kali membaca Shema Yisrael. Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Echad itu bahasa Arabnya Ahad. Kulhu Allahu Ahad, katakanlah Allah itu Esa. Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab itu satu rumpun. Jadi sudah tahu kalau Allah itu Esa, tapi orang Yahudi juga percaya Allah yang Esa itu disebut Avinu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga. Setiap orang juga tahu bahwa Bapa di surga, Allah yang Esa, menciptakan dunia dengan berfirman. Firman-Nya itu telah menjadi manusia. Jadi firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, itu menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Lah kenapa kok jadi manusia, Pak? Tidak masuk akal bagi saya. Ya memang tidak masuk akal di akalmu. Bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk akal kamu. Saya sering mengatakan, kalau firman aja bisa kamu terima turun jadi kitab benda mati, kenapa firman tidak bisa turun jadi manusia? Ayo pakai logika yang benar, ya kan? Firman bisa turun jadi benda mati loh. Itu keyakinan di luar kita. Firman turun jadi kitab. Kenapa firman tidak bisa turun jadi manusia? Yang adalah puncak segala ciptaan yang teragung. Kemudian Allah itu Esa. Esanya Allah itu tidak sama dengan satunya benda. Maka kalau dikatakan kamu percaya hanya ada satu Allah, kamu percaya Allah itu hanya satu, Yakobus pasal 2:19, itu baik. Jadi mengatakan tauhid, mengatakan Allah itu satu, itu baik. Siapa yang mengatakan itu buruk? Tapi kalau hanya itu, setan-setan percaya itu dan gemetar karena itu. Jadi kalau sudah mengatakan Allah itu Esa, Allah itu Esa, itu setan-setan di pohon jambu, di pohon sawo, itu dia bilang, sudah tahu mas sejak dulu kalau hanya itu. Jadi apa prestasimu untuk mengatakan itu Allah itu Esa? Itu tidak salah, itu benar, tapi itu tidak cukup. Kenapa konteksnya itu tidak cukup? Maka diberikan kasus Abraham. Abraham itu percaya tapi berbuat karena percayanya. Bahkan dia mengorbankan Ishak, satu-satunya anak yang olehnya Tuhan menjanjikan kamu akan diberkati, keturunanmu akan menjadi berkat. Lewat keturunanmu, lewat Ishak itu seluruh bumi akan diberkati. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan, bawalah dia ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Abraham berangkat. Ketika Abraham dipanggil dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, pergilah dari negerimu. Kemana dia harus pergi? Sehingga dia meninggalkan rumah bapaknya, rumah saudaranya, rumah keluarga besarnya, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu alamatnya, belum tahu masa depannya. Ya kalau bukan alamat palsu, kayak lagunya Ayu Ting Ting,
Tapi Abraham berangkat karena iman, tanpa dia ragu bahwa Tuhan pasti akan menentukan masa depan yang lebih baik. Abraham berangkat tapi dia belum tahu. Jadi iman kepada Allah yang esa, iblis juga beriman. Tapi Abraham beriman dan berbuat. Jadi yang pertama, setan itu beriman, Allah itu esa, dia tahu, tapi dia tidak berbuat karena imannya. Engkau percaya Tuhan hanya satu, setan pun percaya itu. Itu lagunya siapa itu? Saya buat sendiri itu. Dan gemetar karena takut, percaya Allah esa, tapi membunuh sesamanya. Coba kalau dibikin lagu dangdut, kan semua orang pada jogetan itu. Padahal itu sebetulnya pengajaran. Kamu tahu kalau hanya tahu, setan juga tahu apa prestasimu. Tapi setan beriman tanpa berbuat. Bahkan perbuatannya bertentangan dengan apa yang diimaninya. Maka hasilnya pembunuhan atas sesamanya. Kebohongan demi kebohongan. Lihat bendera ISIS. Tertulis la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Itu kan kebenaran Alkitab juga. Audeis theos uteros eimi eis. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4 diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab wa alla ilaha illallahul akad. Dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Jadi la ilaha illallah itu ada dalam Alkitab bahasa Arab, tapi Muhammad Rasulullah tidak ada. Ya kan? Karena bahasa ya bahasa. Mungkin Anda bingung loh, kenapa? Kok orang Kristen bahasa Arab 20 juta lebih di Mesir aja orang Kristen. Belum lagi di Lebanon. Ya. Ada kira-kira sekitar 35 sampai 40 juta orang Kristen berbahasa Arab sekarang. Kalau dulu saya sampaikan ini, orang pada bertanya-tanya lalu membuli saya, Pak Bambang ngarang-ngarang. Saya tunjukkan buku, saya bawa Alkitab, saya beli dari Kairo, dari Lebanon. Sekarang tidak usah, ini kan era revolusi teknologi, reformasi, revolusi industri keempat ini katanya. Anda cukup saya tunjukkan, coba kamu klik Alkitab, Google, tulis di situ reciting the Bible in Arabic. Langsung keluar di situ. Kalau orang Yahudi kalau membaca kitab suci kan ditilawatkan toh. Namanya tilawat masamir. Orang Arab juga sama. Orang Kristen kalau membaca Mazmur min masamir dari kitab Mazmur. Liyabina Dawudin Nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin. Haleluya. Itu sampai sekarang di Kairo, di Lebanon kan begitu. Lah kita kan tidak, Pak. Kita kan Kristennya dari barat. Makanya do re mi fa sol yang dipakai. Itu kan soal nada. Nada jangan diagamakan. Coba bandingkan. Haleluya. Coba kalau di Islam, Shadaqallahul azim. Itu soal budaya. Tidak ada kaitannya dengan agama. Karena apa? Kalau di Timur Tengah orang Kristen, orang Islam, orang Yahudi, bahkan urutannya Islam paling akhir. Pertama Yahudi dulu. Maka kalau membaca Shema Yisrael kan ditilawatkan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baru Kristen, setelah Kristen fil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah
wa kana kalimatullah hadza kana fil bati indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kan al-masdulillah hidaiman. Yang saya baca ini Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau membaca Mazmur diakhiri dengan haleluya, haleluya. Kalau baca Injil al-masdulillah hidaiman. Segala kemuliaan bagimu senantiasa, bagi Allah senantiasa. Al-masdulillahi daiman. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Bedanya apa? Itu kan budaya. Maka bangsa kita ini susah. Budaya Arab disamakan dengan agama. Budaya Barat disamakan dengan agama. Akibatnya apa? Kita bertengkar karena konflik of symbol. Bukan hakikinya. Kita hanya beda musik saja bertengkar. Benar tidak? Coba kalau orang itu berasal dari kalangan non-Kristen, bingung lihat pertengkaran kita ini. Gereja yang sebelah tidak ada drum, maka Roh Kudus tidak muncul di situ. Memang Roh Kudus bisa dipanggil dengan drum? Bener nggak? Yang musik klasik itu paling bagus, makanya yang nyanyi-nyanyi tepuk tangan dianggap kurang bagus karena seleranya lebih rendah dari musik klasik. Zaman Yesus tidak ada musik klasik, bro. Zaman Yesus juga tidak ada musik-musik yang kita nyanyikan ini. Zaman Yesus yang ada mirip pengajian yang pakai orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan didistorsi iman kita yang agung paripurna hanya karena penampilan kita berbeda. Kalau kita mau lebih cocok dengan gaya-gaya karismatik, tetaplah di sana dan berkati saudara-saudara yang lain yang kadang-kadang cara ibadahnya terlalu kaku, bisa diberkati. Tapi mereka yang butuh kesejukan dalam beribadah, karena tidak bisa dipaksa juga ikut seperti kita. Coba kalau kita berpikir itu, pemahaman kita tentang Alkitab lebih mendalam, maka tidak ada lagi angin pengajaran yang bisa mengumbang-ambingkan kita. Kesimpulan, jadi pertama, monoteisme tingkat terendah itu adalah monoteisme setan. Setan percaya Allah itu esa, tapi tidak berbuat karena imannya. Iman tanpa perbuatan itu imannya setan. Yang kedua, iman dengan perbuatan tapi belum mengetahui apa yang diimani. Itu imannya Abraham. Dia berangkat ke suatu negeri, yang negeri itu belum tahu kemana. Dia harus ke Mesir dulu ketika terjadi kelaparan, kemudian pergi ke wilayah Kanaan, dan akhirnya sebelum negeri yang dijanjikan itu diberikan kepada keturunannya, dia sudah dipanggil. Berada di pangkuan Abraham, berada di Firdaus. Iman Abraham, iman dalam penantian. Maka dikatakan, yang memberkati kamu akan diberkati, kamu akan menjadi berkat, namamu akan termasyhur. Apa belum digenapi sekarang? Setiap generasi menyebut nama Abraham. Orang Yahudi berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu Melek Haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub. Magen Abraham, terberkatilah, terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terkenal. Coba kalau Abraham tidak berangkat menuju ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya, namanya akan tenggelam dalam kelam kabut kelupaan masa silam. Saudara-saudara, Injil juga diawali dengan inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Itu pola penggenapan.
Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat terakhir itu belum digenapi pada saat Abraham sudah mati, bahkan 2000 tahun setelah kematiannya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu artinya berkat keselamatan dalam Sang Mesias. Berkat keselamatan kekal lewat Yesus Kristus yang adalah anak Daud, anak Abraham, keturunannya. Itulah yang disebut Yume HaMasiah, Yume Malka Mesiha, yang artinya hari Sang Raja Mesias. Jadi dari zaman ke zaman Abraham menunggu di Firdaus kapan waktunya penggenapan itu. Maka di dalam Yohanes pasal 8 kita akan membaca Yohanes pasal 8 ayat 56. Kita membaca di sana 4:56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Apa yang disebut melihat hariku? Hari Sang Mesias yang ditunggu-tunggu Abraham, yang olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan dia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Itulah penggenapannya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Yesus secara manusia memang belum berumur 50 tahun. Tetapi orang Yahudi lupa bahwa yang dimaksudkan situ bukan kemanusiaan Yesus, tapi Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Makanya dalam ayat 58 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada sebagai apa? Sebagai in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Firman itu pula yang sekarang kita kenal, kita sembah dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu dari monoteisme setan, monoteisme sekedar menghitung 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda. Kalau sekedar itu, apa prestasimu hanya mengatakan hal itu satu? Itu setan juga bisa. Karena setan beriman tanpa berbuat. Abraham beriman, berbuat, tapi belum tersingkap misterinya. Beriman, berbuat, tapi belum mengetahui apa yang diimaninya. Kapan kita mengetahui? Ayat terakhir yang kita baca, Roma pasal 16, Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan 27. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka ke dalam ketaatan iman. Rahasia yang didiamkan selama berabad-abad itu sekarang telah dinyatakan. Dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan Yesus mengungkapkan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah monoteisme tertinggi. Jadi monoteisme tertinggi itu adalah monoteisme Tritunggal. Kalau monoteisme setan, tahu Allah satu, tapi tidak berbuat karena yang diimani. Monoteisme Abraham, tahu Allah satu, berbuat sesuai dengan yang diimani, tapi belum tahu bagaimana Allah yang esa itu. Monoteisme terakhir, percaya Allah satu, berbuat karena Allah yang diyakini satu itu,
dan mengetahui, menjelaskan. Karena apa? Karena rahasia yang didiamkan berabad-abad sekarang telah diungkapkan. Kesimpulannya tetap Allah yang esa. Ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada 3 tingkatan pemahaman tentang keesaan Allah: monoteisme setan, monoteisme Abraham, monoteisme dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, monoteisme yang mengungkapkan bahwa Allah yang satu yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang satu yang telah memanggil Abraham, Allah yang esa yang menjanjikan keselamatan, itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa. Kenapa Allah yang esa? Dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam nama itu bentuk tunggal. Nah, ini agak mendalam sedikit ya. Bentuk tunggal. In the name of the Father. Esto onoma, dalam satu nama, bentuk tunggal. Dalam satu nama yang tunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya di gereja-gereja berbahasa Arab, kalau berdoa Bismil Ab wal Ibni Warrohil Kudus, dipertegas demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan iman percaya kita, sehingga kita tidak gampang terumbang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami baca, untuk pendalaman sabdamu yang mengarah kepada satu-satunya kebenaran yang kami kenal, kami imani dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu hanya menanam dan menyiram, tapi Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan dari setiap apa yang hamba-Mu sampaikan melalui jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di atas segala nama, nama yang penuh kuasa, satu-satunya nama yang membawa kami kepada keselamatan kekal, dan tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita ucapkan amin.